Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas Al-Urjuzah Ilmi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, yaitu untayan bait-bait syair yang berjumlah 100 bait dalam pembahasan Sirah Nabawiyah, itu sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh al-Imam yaitu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada bait yang ke-72. Bait yang ke-72. Qala an-Nazimu rahimahullah, berkata An-Nazim rahimahullah, wa bai'atur ridwani awwal wa bana fiha bi raihanata hadza buyyina. Dan terjadi bai'atur ridwan yang pertama, itu sebelum perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun itu pula beliau sallallahu alaihi wasallam membebaskan dan menikahi Raihanah, itu Raihanah binti Zaid. Hal ini dijelaskan dalam riwayat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bait yang ke-72 ini masih dalam rangkaian Sulhul Hudaybiyah atau Ghazwatul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, antara kaum muslimin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Quraisy. Ya, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, dan ini juga disebutkan di dalam bait yang ke-71, wa ba'dahu istisqa'uhu wa dzuqarat wa sudda an umratihi lamma qasad. Pada bagian terakhir dari bait ke-71 ini, Imam Ibn Abil Izz mengatakan, dan beliau dihalangi ketika hendak menuju umrah atau menuju kota Mekah. Jadi setelah beliau dihalangi untuk masuk ke kota Mekah, orang-orang Quraisy merumuskan perjanjian dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjanjian yang sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Dan setelah itu, atau bahkan ada yang mengatakan sebelum itu, terjadilah bai'atur ridwan. Terjadilah bai'atur ridwan. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala tentang bai'atur ridwan ini. Qala hafizahullah, wa bai'atur ridwan awal ay qabla sulhil Hudaybiyah. Jadi justru bai'atur ridwan ini terjadi sebelum perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Lianna Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi alaihi salatu wassalam lamma ba'atha Utsman ila Makkah, ketika beliau mengutus Utsman ke kota Makkah,
litafawudi ma'al musyrikin fi amri umratihi sallallahu alaihi wasallam, untuk bernegosiasi bersama dengan orang-orang musyrikin tentang perkara umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan orang-orang Quraisy. Yang sebelumnya sebenarnya orang-orang Quraisy juga sudah berupaya mengirim beberapa utusan untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau jangan masuk kota Mekah, agar beliau jangan umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada utusan yang pertama bahwasanya beliau dan para sahabatnya datang ke kota Mekah ini tidak ingin memerangi siapapun. Beliau hanya ingin umrah dan beliau tidak ingin mengganggu siapapun dan juga tidak ingin diganggu. Tapi kalau ada yang menghalangi, maka beliau dan kaum muslimin siap untuk melawan. Ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada utusan Quraisy. Setelah utusan yang pertama ini kembali, datang lagi utusan berikutnya mencoba untuk bernegosiasi. Barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa merubah niatnya. Ternyata tetap sama. Ya, hingga 3 kali seingat saya. Yang terakhir kalau tidak salah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ingin untuk menjadi negosiator atau ingin untuk menyampaikan harapan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW agar beliau kembali ke kota Madinah. Dan lagi-lagi Nabi SAW mengatakan seperti utusan yang pertama, kami ini datang tidak ingin memerangi siapapun, maka kalau kami diizinkan kami tidak akan mengganggu dan kami tidak ingin diganggu. Tapi kalau ada yang menghalangi kami akan melawan. Sehingga cerita Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini pada akhirnya kembali kepada orang-orang Quraisy dan sempat mengawasi, sempat memantau gimana sih kualitas para sahabat ini terhadap pimpinannya. Ternyata Urwah bin Mas'ud mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang intinya bahwasanya dia sudah beberapa kali bertemu dengan para pembesar dari pemimpin-pemimpin dunia. Pernah bertemu dengan Kaisar, pernah bertemu dengan Kisra, pernah bertemu dengan Najasyi, dan dia tidak pernah melihat seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh kaumnya melebihi para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Urwah bin Mas'ud menyampaikan, dia Muhammad itu kalau bicara maka tidak ada seorang pun yang berani meninggikan suara di hadapan beliau. Tidak ada di antara sahabatnya yang berani yaitu menatap tajam yaitu ke arah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam itu meludah, maka akan ada yang yaitu menerima, ya, akan ada yang menadahi ludahnya Nabi SAW untuk digosokkan ke wajah dan ke kulitnya, menunjukkan betapa para sahabat itu sangat taat dan sangat mengagungkan Rasulullah SAW. Intinya Urwah bin Mas'ud memberi saran kepada orang-orang Quraisy, damai saja, adakan perdamaian, adakan perundingan, jangan dihalangi. Artinya jangan dihalangi secara apa? Frontal gitu. Jangan dihalangi. Tapi apa? Perdamaian saja. Ya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak ingin berperang. Beliau ingin datang secara baik-baik. Oleh karena itu beliau mengutus Utsman bin Affan. Ya. Nah, ketika Utsman bin Affan diutus kepada orang-orang Quraisy, ternyata orang-orang Quraisy itu butuh waktu lebih lama
Sehingga Utsman bin Affan itu ditahan, dalam artian tidak apa istilahnya ya, tidak diperkenankan untuk bergegas. Jadi tunggu dulu, karena mereka butuh waktu untuk konsolidasi, untuk musyawarah dengan para tokoh Quraisy. Gimana ini, Muhammad mau masuk ini, kita hadang atau kita adakan perundingan. Nah, karena saking lamanya Utsman bin Affan tertahan di kota Mekah, wa nuqila ilal muslimin anna Utsman radhiyallahu anhu qutila, sehingga tersebar kabar di kalangan kaum muslimin kalau Utsman telah terbunuh. Utsman ini enggak balik-balik, jangan-jangan sudah dibunuh sama orang Quraisy. Ya, fabaya'an nabiyyu alaihi salatu wassalam as-sahabatal kiram 'alal qital. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk sumpah setia berperang. Wa tasamma atau wa tusamma tilkal bai'atu bai'atar ridwan. Dan baiat ini dinamakan pula dengan bai'atur ridwan. Ar-ridwan artinya apa? Keridhaan. Baiat keridhaan. Wa fiha nazala qaulullah ta'ala, dan di dalam baiat inilah turun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, dan Allah menurunkan ketenangan pada mereka, dan Allah menjanjikan, mempersiapkan bagi mereka fathan qariba, yaitu kemenangan yang dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini bahwa enggak lama lagi kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang Quraisy yang kita kenal dengan Fathu Mekah, dikuasainya kembali kota Mekah oleh kaum muslimin. Nah, baiat ridwan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah baiat sumpah setia para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk mati hingga titik darah penghabisan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari isu terbunuhnya Utsman. Artinya kalau Utsman benar-benar terbunuh, maka tidak ada pilihan lain, harus menyerang kaum Quraisy. Ya, sehingga akan dipastikan banyak di antara sahabat yang akan mengorbankan nyawanya. Nah, tentang baiat ridwan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dalam hadis oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadun mimman baya'a tahta syajarati an-nara. Tidak ada seorang pun di antara yang ikut berbaiat di bawah pohon yang masuk neraka. Jadi para peserta baiat ridwan ini dijamin masuk surga, dan jumlahnya sekitar 1000 sekian. Ada riwayat yang menyebutkan ada satu orang yang tidak ikut baiat ridwan, yaitu seorang munafik. Seorang munafik. Adapun selainnya maka mereka semua ikut di dalam baiat ridwan. Nah, setelah itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat seluruh para sahabatnya, dan beliau mengangkat tangannya sendiri dan mengatakan, ini baiatnya Utsman. Jadi Utsman bin Affan yang telah diisukan meninggal dunia seakan-akan hadir di dalam baiat tersebut diwakili oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah baiatnya Utsman, dan dikisahkan tidak lama atau setelah baiat itu selesai, Utsman bin Affan tiba-tiba datang. Utsman bin Affan tiba-tiba datang dan akhirnya ikut berbaiat lagi. Dan setelah itu baru dirumuskanlah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa bana fiha, dan beliau membangun rumah tangga fi hadhihi sanah, yaitu di tahun ini pula, dengan Raihanah binti Zaid allati qad sabaqa dzikruha, yang telah berlalu penyebutannya, wa dzikru tahqiqi Ibnul Qayyim rahimahullah, dan juga telah disebutkan tahqiq dari Ibnul Qayyim, yaitu pemeriksaan dari Ibnul Qayyim, annaha min imaihi, bahwa Raihanah itu termasuk di antara budak beliau. Walam takun zaujatan lahu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Jadi Raihanah ini bukan istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah kita sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Raihanah adalah salah satu budak yang beliau dapatkan saat perang Bani Quraidah. Kalau tidak salah saat perang Bani Quraidah, ya. Taib. Di bait keberapa ini ya? Kemarin sempat kita sebutkan Zainab binti Jahsh. Taib. Nah iya, di bait ke-70. Di bait ke-70 Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menyebutkan, wa aqdu Raihanata fi dzil khamisah. Nabi akad nikah dengan Raihanah pada tahun kelima. Pada tahun kelima Hijriah, setelah beliau mendapatkan Raihanah dari tawanan perang Bani Quraidah. Menurut Imam Ibnul Izz Al-Hanafi, Nabi membebaskannya kemudian menikahinya. Baru di tahun ke-6 Hijriah Nabi berumah tangga dengannya. Ini menurut siapa? Menurut Imam Ibnul Abil Izz Al-Hanafi. Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi yang membuat syair Urjuzah ini. Tapi menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Raihanah itu bukan istrinya Nabi. Beliau adalah budak tawanan perang yang didapatkan dari perang Bani Quraidah dan tidak dinikahi. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Jadi istri Nabi SAW tetap sebagaimana yang telah kita sampaikan di beberapa pertemuan berikutnya sebelumnya, jumlahnya berapa? 9. 9 itu posisi istri-istri Nabi yang masih hidup ketika Nabi SAW meninggal dunia. Kalau total semuanya berapa? 11. Jadi total istri-istri Nabi yang pernah menikah dengan Nabi SAW sampai akhir hayat mereka 11.
Ya, dan yang sudah meninggal duluan 2, Khadijah dan siapa itu? Zainab bintu Khuzaimah kalau tidak salah. Ya, Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Adapun sisanya 9 orang tetap hidup ketika Nabi SAW meninggal dunia. Raihanah bukan termasuk istri Nabi. Itu menurut pendapat Imam Ibnul Qayyim. Tapi dalam pendapat Imam Ibnu Abil Iz yang kita kaji syair-syair beliau menguatkan pendapat Raihanah termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita menambahkan sebelum kita lanjutkan bait yang ke-73. Ya, sebelum kita lanjut bait ke-73, yaitu ketika dirumuskannya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ada kejadian yang cukup menarik. Ya, poin terakhir dari perjanjian Hudaybiyah yaitu apabila ada seorang pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah yang ia melarikan diri untuk bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengembalikannya. Jadi kalau ada penduduk Mekah yang kabur ingin bergabung dengan kaum muslimin, wajib dikembalikan. Kaum muslimin tidak boleh menerima mereka. Namun tidak sebaliknya. Kalau ada penduduk Madinah, kalau ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy tidak wajib untuk memulangkan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun nampaknya merugikan kaum muslimin. Adapun tinjauan merugikan kaum muslimin telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, sama sekali tidak merugikan, bahkan menguntungkan kaum muslimin, merugikan orang-orang Quraisy. Namun ada satu perkara, ada satu kejadian yang tepat setelah dirumuskannya perjanjian ini, yang mana perjanjian ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perwakilan dari orang-orang Quraisy adalah Suhail. Jadi perwakilan dari orang Quraisy ini namanya Suhail. Suhail ini punya anak yang namanya Abu Jandal. Ya, Abu Jandal. Dia seorang muslim. Tiba-tiba dia kabur dari Mekah dalam keadaan terikat, datang ke pasukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Suhail yang merupakan ayahnya Abu Jandal ini mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini awal kita berlakukan perjanjian kita. Ayo, kita sudah janji kalau ada penduduk Mekah yang kabur ingin bergabung denganmu, maka harus dikembalikan. Maka Rasul mengatakan, kami tidak pernah mengingkari perjanjian. Hanya saja beliau meminta, tolong untuk yang ini fa'ajizhu li, tolong izinkan saya untuk menerimanya. Maka Suhail yang merupakan ayahnya Abu Jandal ini mengatakan, ma'ana bimujizihi la, aku tidak mengizinkannya. Nabi SAW mengatakan, bala faf'al, tolong izinkan, biarkan, khusus orang ini biarkan gabung dengan kita, karena dia sudah apa? Sudah kabur sedemikian rupa ingin bergabung dengan kaum muslimin. Maka ayahnya Abu Jandal yang bernama Suhail, perwakilan dari orang Quraisy, mengatakan, ma ana bifa'il, saya tidak akan melakukannya. Ya, bahkan Suhail ini menampar putranya Abu Jandal di bagian wajahnya.
wa akhadha bitalabibihi wa jarrihi, lalu diambil talinya itu, diikat lagi, kencangkan, liyaruddahu ilal musyrikin, untuk dikembalikan kepada orang-orang musyrik. Jadi Abu Jandal ini dia seorang muslim di bawah tekanan kaum Quraisy, tidak boleh kabur sesuai perjanjian yang telah disepakati. Maka Abu Jandal sempat berteriak dengan suara yang keras, ya ma'syaral muslimin, a'uraddu ilal musyrikina yuftunani fi dini, wahai kaum muslimin, apakah aku akan dikembalikan lagi kepada kaum musyrikin yang mereka menyakiti diriku dan membahayakan agamaku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Jandal isbir wahtasib, Abu Jandal bersabar dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afina farajan wa makhrajan. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan bagimu dan bagi orang-orang yang semisalmu yang lemah jalan keluar dan kelapangan. Jadi Nabi menghibur Abu Jandal. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaumi sulha. Karena kita sudah mengambil perjanjian antara mereka. Wa a'tainahum ala dzalik, kami berikan perjanjian itu kepada mereka. Wa atuna ahdallahi fala naghdiru bihim, dan mereka juga sudah berjanji dengan kita, maka kita tidak akan mengkhianati janji tersebut. Jadi Nabi tidak bisa berbuat banyak. Adapun Umar bin Khattab, ketika melihat Abu Jandal diseret ayahnya kembali ke kota Mekah, Umar bin Khattab sempat berlari ke arah Abu Jandal dan memberi motivasi sekaligus sedikit provokasi. Apa itu? Isbir Abu Jandal. Ini motivasi. Sabar Abu Jandal. Fa innama humul musyrikun. Mereka itu orang-orang musyrik. Wa innama damu ahadihim damu kal. Darah mereka itu ibarat darah anjing. Ini sedikit provokasi. Wa yudni qa'imas sayf minhu. Dan Umar itu sempat mendekatkan pedangnya ke tangan Abu Jandal. Yaqulu Umar bergumam, rajautu an ya'khudha sayfu fayadribu bihi abahu. Umar sempat berharap Abu Jandal ini ngambil pedangnya Umar lalu menyerang ayahnya sendiri. Fadhanna ar-rajulu bi abi wa nafadat al-qadiyah. Tetapi ternyata Abu Jandal tidak melakukannya, karena beliau menghormati Nabi SAW yang sudah susah payah untuk merumuskan perjanjian dengan kaum musyrikin. Kalau seandainya Suhail, yaitu perwakilan dari orang-orang Quraisy, dibunuh oleh Abu Jandal, maka akan terjadi kekacauan. Ya, maka Abu Jandal bersabar, tidak mengambil pedangnya Umar untuk membunuh ayahnya sendiri. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya perjanjian Sulhul Hudaybiyah ini pun dijalankan. Nah, kemudian kita lanjut pada bait yang berikutnya, bait ke-73. Qala an-nadhimu rahimahullah, wa furidal hajju bi khulfin fasma'ah wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Dan diwajibkan haji pada tahun ke-6 ini meskipun ada khilaf, yaitu perbedaan pendapat, maka dengarkanlah. Dan pembebasan kota Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Pembebasan kota Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara kejadian penting yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu diwajibkannya haji tepat setelah Sulhul Hudaybiyah. Karena apa? Telah kita sampaikan bahwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang diawali dengan niat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat umrah itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Dan bulan Dzulqa'dah adalah satu bulan sebelum Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan haji. Maka sebulan setelah kejadian ini diwajibkannya haji. Berkata Syekh Abdul Razak hafizhahu ta'ala, wa furidal hajju fi sanati sadisah bi khulfin ay fi dzalika khilaf. Diwajibkan haji pada tahun ke-6 Hijriah meskipun ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fil Fusul. Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir berkata di dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul, wa kana fardul haji fi sanati sadisah fi qauli ba'dil ulama. Dan diwajibkannya haji itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah menurut pendapat sebagian ulama. Wa fit tasi'ati fi qauli akharina minhum. Namun ada yang berpendapat bahwasanya haji itu diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, wallahu alam bissawab. Tayyib muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada dua pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnul Katsir tentang kapan diwajibkannya haji. Sebagian pendapat mengatakan tahun ke-6 Hijriah, dan ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Is di dalam Urjuzahnya. Adapun sebagian lain berpendapat pada tahun ke-9 Hijriah. Taib. Adapun wa kana fathu Khaybar, pembebasan kota Khaybar, ai fi sanati sabi'ati min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Dan ini menurut pendapat qaulu jumhur ahli ilm, mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat pembebasan kota Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Tayyib. Qala Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Qala Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah berkata, "Walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata min al-Hudaybiyah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah setelah Sulhul Hudaybiyah, makatha biha 20 lailatan aw qariban minha. Nabi menetap di kota Madinah selama 20 hari atau hampir 20 hari. Thumma kharaja ghaziyan ila Khaybar. Lalu beliau berperang menuju Khaybar. Wa kana Allah azza wa jalla wa'adahu iyyaha wa huwa bil Hudaybiyah. Dan ini merupakan janji Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menguasai kota Khaybar setelah perjanjian Hudaybiyah. Qala Malik, Imam Malik berkata, kana fathu Khaybar fi sanati sadisah wal jumhuru ala annahu fi sabi'ah. Khaybar itu dikuasai oleh kaum muslimin pada tahun ke-6 Hijriah menurut Imam Malik. Sedangkan jumhur ulama berpendapat pada tahun ke-7 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada sedikit perbedaan pendapat kapan ditaklukkannya kota Khaybar ini. Taib. Khaybar ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Khaybar, beliau mengepung mereka hisnan, benteng demi benteng. Karena Khaybar ini adalah tempat pelariannya Yahudi Bani Nadir yang telah diusir
setelah perang Uhud. Jadi kalau kita mau sedikit menghafal tahun diusirnya orang-orang Yahudi, maka kita bisa menghafal 3 perang besar yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama perang Badar. Setelah perang Badar diusirlah Yahudi Bani Qainuqa di tahun yang sama. Lalu perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Setelah itu diusirlah Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga perang Ahzab atau perang Khandaq. Setelah itu dibasmilah Yahudi Bani Quraidah. Kita katakan dibasmi karena keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz yang diserahkan kepada beliau wewenang untuk memutuskan perkara mereka, sebagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Yahudi Bani Quraidah yang laki-laki yang sudah balik dibunuh. Ya, jadi pengusiran Yahudi dari kota Madinah itu cukup mudah untuk kita menghafalnya. Terjadi setelah perang besar yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perang besar ini cuma 3 saja bisa kita simpulkan. Perang yang benar-benar menguras pikiran dan tenaga. Ya, tidak dilihat dari jumlah korban semata, tapi dilihat dari tekanannya, dilihat dari intensitasnya. Maka perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Nah, setelah perang-perang besar itu masing-masing dari Yahudi diusir. Yahudi Bani Qainuqa terlebih dahulu setelah perang Badar, dan Yahudi Bani Nadir setelah perang Uhud. Nah, Yahudi Bani Nadir ini dia kabur sampai di suatu tempat yang bernama Khaybar, dan disitulah mereka tetap melakukan tipu dayanya sampai menghasilkan upaya perang Khandaq. Jadi di antara sebab terjadinya perang Khandaq karena hasutan dari Bani Nadir yang mereka berada di Khaybar. Nah, sekarang begitu kaum muslimin sudah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin lebih leluasa untuk menghabisi Yahudi yang ada di Khaybar. Nah, sekaranglah tiba saatnya. Jadi Nabi SAW mengepung mereka benteng demi benteng. Yaftahuhullahu azza wa jalla alaihi wa yughannimuhu. Maka Allah memberikan kemenangan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, hatta stakmalaha sallallahu alaihi wasallam wa khammasaha wa qasama nisfaha bainal muslimin, hingga akhirnya Allah menyempurnakan ghanimah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membaginya, dan Allah membaginya menjadi 5, ya, wa qasama nisfaha bainal muslimin, dan Nabi membagikan separuhnya untuk kaum muslimin. Wa kana jumlatuhum man hadara al-Hudaybiyah faqat, dan yang ikut perang Khaybar ini hanya yang hadir saat perjanjian Hudaybiyah saja. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang terjadi saat perang Khaybar ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih tawanan perang yang menjadi harta rampasan perang kaum muslimin adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab.
Huyai bin Akhtab adalah pemimpin Yahudi Bani Nadir. Jadi setelah dia diusir dari kota Madinah, dia pergi ke Khaybar bersama putrinya. Namun Huyai bin Akhtab ini ikut berada di dalam barisan Yahudi Bani Quraidah karena dia punya janji dengan Bani Quraidah. Saat perang Uhud, saat perang Khandaq, pemimpin Bani Quraidah awalnya tidak mau membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Perjanjian untuk tidak saling berperang. Jadi kaum muslimin sedang diserang oleh orang-orang Quraisy yang terbatasi dengan parit saja. 3.000 kaum muslimin berada di perbatasan parit, sedangkan wanita dan anak-anak kecil ada di dalam kota Madinah, tidak ada penjagaan. Dan di dalam kota Madinah masih ada bentengnya Bani Quraidah. Maka Bani Quraidah tidak mau macam-macam awalnya. Namun datanglah Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofiyah, pemimpin Bani Nadir, yang mencoba untuk merayu pemimpin Bani Quraidah. Dan disindir. Apa kata orang-orang kalau sampai pemimpin Bani Quraidah dimintai bantuan tapi tidak mau? Apa enggak malu-maluin gitu ya? Akhirnya pemimpin Bani Quraidah pun istilahnya menjaga gengsinya, ikut serta di dalam peperangan Khandaq ini, yang pada akhirnya perjanjian perdamaian dengan Rasulullah SAW dibatalkan. Berarti kaum muslimin sedang terancam dari luar dan dari dalam. Ini sudah kita sampaikan di perang Khandaq, yang intinya alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun intinya di sini Huyai bin Akhtab setelah menghasut pemimpin Bani Quraidah, dia menjanjikan kalau dirinya itu akan turut serta di sini, nggak akan kemana-mana. Ya, padahal dia bukan bagian dari Bani Quraidah. Dia adalah tokoh dari Bani Nadir yang posisinya ada di Khaybar. Cuma dia datang ke Madinah berupaya untuk menghasut Bani Quraidah agar bergabung dengan pasukan Quraisy. Karena pasukan Quraisy ini butuh bantuan mereka. Pasukan Quraisy kalau menyerang kaum muslimin yang standby di tempatnya di perbatasan parit tidak mampu. Tapi kalau Yahudi di dalam kota Madinah menyerang dari dalam, yang akan membuat konsentrasi kaum muslimin terpecah, kemungkinan kaum Quraisy baru bisa melakukan serangan. Ya, apalagi di dalam kota itu wanita dan anak-anak tidak ada yang jaga. Maka diharapkan keturutsertaan Bani Quraidah untuk menyerang kaum muslimin dari dalam. Harapannya pos yang ada di parit akan ditinggalkan oleh mayoritas pasukan. Dengan demikian orang-orang Quraisy bisa merangsek maksud ya ke kota Madinah. Setidaknya mereka akan membuat jalur, menguruk satu jalur yang ada di parit itu supaya bisa lewat. Itu harapannya. Maka datanglah Huyai bin Akhtab mencoba untuk merayu pemimpin Bani Quraidah untuk membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah SAW. Jaminannya Huyai bin Akhtab akan menyertai mereka apapun yang terjadi. Dan benar saja Huyai bin Akhtab termasuk di antara orang yang dibunuh oleh kaum muslimin bersama dengan Bani Quraidah. Nah, putrinya Huyai bin Akhtab masih ada di Khaybar. Begitu Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin dan wanita-wanita mereka ditawan, Rasulullah SAW memilih di antara tawanan perang itu seorang wanita, putra dari pemimpin Bani Quraidah yang bernama Sofiyah. Ya,
Dan ini nanti akan kita bahas juga sebenarnya pada bait yang ke 76. Bait ke 76. Insyaallah akan kita bahas pada bait ke 76. Cuman sedikit tentang perang Khaybar itu yang terjadi. Nah, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bait ke 74. Qala an-nadhim rahimahullah wa hadru lahmil humuril ahliyah fiha wa mut'atin nisa radiyah. Dan pada tahun itu pula, tahun ke-7 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan daging keledai jinak. Dan di tahun itu pula lah dilarang nikah mut'ah yang keji atau yang hina. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di tahun ke-7 Hijriah, di antara syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharamkannya himar ahli, yaitu keledai jinak. Keledai itu ada dua, keledai jinak dan keledai liar. Keledai jinak ini keledai yang kita lihat di kebun binatang yang warnanya coklat, itu haram dimakan. Sedangkan himar wahsy, keledai liar, itu halal dimakan. Meskipun hingga saat ini tidak ada kesepakatan, tidak ada kata sepakat dari para ulama kita, keledai liar itu yang mana. Ada yang mengatakan, nanti coba antum mencari tahu sendiri ya, antelop. Ada yang mengatakan keledai liar yang dimaksud itu antelop. Ada yang mengatakan keledai liar itu zebra. Dan ini wallahu alam mungkin lebih tepat. Kenapa? Dilihat dari bentuknya, zebra dengan keledai itu hampir sama. Ya, zebra itu bukan identik, bukan sejenis dengan kuda. Beda. Kuda itu lebih besar, lebih gagah gitu ya. Kalau zebra ini cenderung mirip keledai. Dari segi postur, silakan antum cek nanti. Sehingga keledai liar halal, wallahu alam, menurut sebagian ulama zebra. Sedangkan keledai jinak yang haram itu keledai coklat. Itu diharamkan pada tahun ke-7 Hijriah. Demikian pula yang diharamkan di tahun itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Dan dua hal yang diharamkan ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ati yauma Khaybar wa an luhumil humuril ahliyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah, nikah sementara, nikah kontrak pada hari perang Khaybar. Ini yang menguatkan bahwa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Demikian pula beliau melarang dari memakan daging keledai jinak. Ya. Ini penjelasan singkat dari bait ke-74. Selanjutnya bait ke-75. Tsumma ala ummi habibatin aqad wa mahraha anhun najasyiyun aqad. Kemudian pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah yang maharnya dibayar oleh An-Najasyi untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ummu Habibah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Sofiyah
Ya, istri Nabi SAW sebelum Sofiyah. Karena Sofiyah tadi disebutkan dipilih menjadi istri Nabi SAW sepeninggal ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang di perang Khaybar. Ya. Jadi Ummu Habibah itu istri Nabi urutan 3 yang paling akhir. Jadi Ummu Habibah, setelah itu Sofiyah, setelah itu yang terakhir Maimunah. Dan ini sempat kita ringkaskan ya di satu pertemuan, beberapa pertemuan sebelum ini, bait-bait yang menyebutkan tentang pernikahan Nabi SAW dengan istri-istri beliau secara urut. Ya. Di bait yang ke-75 Nabi menikahi Ummu Habibah. Nah, pernikahan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah terjadi dalam kondisi pengantin wanitanya tidak ada di tempat. Karena Ummu Habibah ini sebenarnya posisinya sedang hijrah di negeri Habasyah. Kita ingat dulu di awal-awal masa Islam, masa-masa sulit, Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah kemana? Ke negeri Habasyah. Nah, di antara rombongan yang hijrah ke negeri Habasyah, Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah putri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah tokoh Quraisy yang menjadi panglima saat perang Uhud dan juga perang Khandaq. Termasuk tokoh pemimpin Quraisy saat perang Uhud dan perang Khandaq seingat saya. Tapi putrinya seorang muslimah, hijrah di negeri Habasyah. Konon disebutkan suaminya meninggal di sana setelah habis masa iddahnya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad. Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam Zadul Ma'ad, "Tsumma tazawwaja Ummu Habibah wasmuha Ramlah bintu Abi Sufyan, Sakhr bin Harb al-Qurasyyah al-Umayyah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Habibah yang nama aslinya adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Abu Sufyan bernama Sakhr bin Harb al-Qurasyyah al-Umayyah. Jadi Ummu Habibah ini wanita Quraisy asli. Ya. Tazawwajaha wa hiya bi biladil Habasyah muhajiratan. Nabi menikahi Ummu Habibah padahal posisi Ummu Habibah sedang ada di negeri Habasyah dalam rangka hijrah. Wa asdaqaha anhu Najasyiyu 400 dinarin wasiqat ilaihi min hunak. Maka Nabi SAW memberikan mahar pemberian dari Raja Najasyi sebanyak 400 dinar. Termasuk besar ini ya. Jadi Raja Najasyi lah yang memberi mahar untuk Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah menikah dengan Rasulullah dalam kondisi berjauhan. Ya, itu pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah. Taib. Dan bait yang ke-67 atau 76, mungkin ini bait terakhir pertemuan kita di sore hari ini. Wa summa fi syatin biha hadiyah thumma astafa Sofiyatan Sofiyah. Kemudian di tahun itu pula lah summa Nabi SAW diracun dengan sebuah daging kambing yang diberikan sebagai hadiah. Kemudian Nabi SAW memilih Sofiyah sebagai pilihannya di antara tawanan Khaybar. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
tentang diracunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang wanita Yahudi Khaybar. Jadi ini masih ada kaitannya dengan perang Khaybar. Di tengah-tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Khaybar, Nabi diberi hadiah seorang wanita yang merupakan istri dari Salam bin Mishkam, tokoh dari Yahudi yang ada di Khaybar, yaitu daging kambing panggang yang diberi racun. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai ingin menggigit dagingnya, sudah nempel, ya, sudah ada sedikit gigitan, maka daging kambing itu mengabarkan kepada Nabi bahwasanya di dalam dagingnya ada racun. Dan termasuk di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa? Daging bisa bicara kepada Nabi. Daging itu menyampaikan berita kepada Nabi kalau di dalam dirinya itu ada racunnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak jadi memakannya, meskipun sudah sempat menggigit. Dan gigitan sedikit inilah yang tidak sampai memakan dagingnya berpengaruh pada kesehatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau wafat pada tahun ke-10 atau 11 Hijriah. Ya, nanti akan dibahas insya Allah ketika Nabi sakit keras di akhir hayat beliau menjelaskan ini di antara pengaruh racun yang sempat masuk ke tubuh beliau meskipun sedikit di saat perang Khaybar. Ya, jadi meskipun sedikit tapi ini memiliki pengaruh. Jadi Nabi nggak sampai memakannya, menelannya, tapi paling tidak merasakan, mencicipi, karena daging itu sudah digigit, otomatis ada bagian racun itu yang melekat. Karena sedikit, maka tidak sampai menghilangkan nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Ya, tapi karena sempat ada yang masuk, ini berpengaruh pada kesehatan Nabi hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, ketika Nabi SAW mendapatkan kabar kalau daging ini ada racunnya, maka dia bertanya kepada wanita Yahudi yang memberikannya. Asamamti hadhihi syah, apakah engkau yang meracun daging kambing ini? Qalat, wanita ini dengan luasnya mengatakan, "Na'am, iya." Dia enggak dusta, dia jujur. Faqala, maka Nabi bertanya, "Fama aradta ila dzalik?" Apa yang kau inginkan dari perbuatanmu ini? Maka wanita ini mengatakan, "Aratu in kunta nabiyan lam yadurrak, wa in kunna ghairahu istarahna minka." Aku ingin dengan racun ini, kalau engkau seorang nabi, maka tidak akan memadaratkanmu. Dan ternyata betul, Nabi SAW tidak mendapatkan madarat dari daging kambing ini. Tapi kalau engkau bukan nabi, kita akan tenang dengan kepergianmu. Kalau bukan Nabi pasti akan mati dan kita akan tenang dengan kepergianmu. Ya. Jadi ini jawaban polos dari wanita Yahudi ini ketika memberi hadiah Nabi daging kambing yang beracun. Taib. Nah, adapun yang terakhir bagian dari bait ini yaitu pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofia. Ya. Thumma astafan Nabi sallallahu alaihi wasallam Safiyatan, yaitu Safiyah binti Huyai bin Akhtab, li nafsihi min sabaya Khaybar. Jadi Nabi memilih wanita ini dari tawanan perang untuk dinikahinya. Fa aslamat, maka ternyata wanita ini pun masuk Islam. Fa a'taqahan Nabiyyu alaihi salatu wassalam, lalu dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tazawwajaha, lalu dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anha. Dan Safiyah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling menjadi saingan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Aisyah ini sangat cemburu dengan Sofiyah, ya, karena dia, dan seringkali Aisyah ini menyindir Sofiyah dengan apa? Dengan menyinggung ayahnya, ya.
Jadi kalau Aisyah sedang cemburu sama Sofia, biasanya disebut, ya kamu sana sama anak Yahudi gitu ya, sama anaknya Yahudi itu. Jadi Rasulullah SAW disuruh untuk bersama dengan Sofia, anak seorang Yahudi. Ya, maka Nabi SAW memberi sedikit hiburan kepada Sofia, bahwasanya Sofia itu memiliki kerabat keturunan dari Nabi, ya, keturunan dari para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi berakhirlah pembahasan bait yang ke-76 pada kajian kita di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bait yang ke-77. Masih pembahasan di tahun ke-7 Hijriah. Wallahu taala alam bishawab. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan saja ya, tidak ada tanya jawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.